Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Plus People, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Ulil Ramadan. Sesuai judul, di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, apa sih arti teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi merupakan naskah yang memaparkan hasil pengamatan. Sebuah teks laporan hasil observasi memuat informasi yang berupa fakta-fakta berdasarkan pengamatan dan tidak boleh memuat opini penulis. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur, yakni ada pernyataan umum yang mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan, seperti misi, pengklasifikasian, dan informasi tambahan sebagai pembuka. Yang kedua, ada deskripsi bagian yang mengandung rincian hal-hal yang akan dilaporkan. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat yang menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Minecraft adalah sebuah permainan video game sandbox 3 dimensi yang bisa dimainkan oleh satu pemain maupun banyak pemain. Melalui game ini, para pemain dimungkinkan untuk membuat konstruksi dari kubus-kubus 3 dimensi untuk membentuk suatu bangunan. Minecraft pertama kali dirilis pada November 2011. Setelah melalui tahap panjang dalam pengembangan oleh pria asal Swedia yaitu Marcus Persson, pengembangan game tersebut akhirnya diteruskan oleh Mojang Studio sampai akhirnya diterbitkan. Perusahaan pengembangan game asal Swedia itu resmi dibeli oleh Microsoft pada November 2014. Kini Minecraft menjadi salah satu bagian dari Xbox game karena bisa dibilang menjadi salah satu game yang paling laris. Berbeda dengan game yang lainnya, Minecraft tidak memiliki tujuan tertentu di dalamnya. Semua pemain bebas memainkan game ini sesukanya dan tidak perlu khawatir dengan durasi atau misi-misi khusus. Dalam permainan ini, pemain bisa menggunakan berbagai material seperti kayu, tanah, batu, hingga air untuk membentuk sebuah bangunan yang diinginkan. Di awal permainan, pemain akan menemukan berbagai non-player karakter atau NPC. Karakter yang dimaksud berupa penduduk desa, hewan, hingga makhluk lainnya yang biasa disebut juga dengan mobs. Pemain dapat membunuh hewan-hewan yang ada di sana dan tidak ada larangan untuk itu. Di dalam game ini terdapat 3 pilihan dunia, yakni overworld yang memungkinkan pemain berpetualang di awal game. Pada overworld memiliki biome atau bioma seperti di dunia nyata. Sebelumnya, apa sih bioma itu? Bioma adalah wilayah daratan yang terbentuk karena pengaruh iklim, curah hujan, dan garis lintang. Nah, bioma yang dimiliki game Minecraft yang terdapat pada overworld ialah plains, forest, jungle, mountain, desert, taiga, cherry grove, snowy tundra, ice spike, swamp, savannas, badland, beach, stone shores, rivers, ocean, dan mushroom island. Kemudian ada nether, digambarkan seperti neraka yang dihuni oleh berbagai makhluk seperti hoglin, piglin, zoglin, blaze, ghast, wither skeleton, dan masih banyak makhluk lainnya. Nether juga memiliki biomanya sendiri, yaitu Crimson Forest, Sultan Valley, Warp Forest, dan Nether Wastes. Sementara di dunia Dien, pemain akan bertemu dengan Ender Dragon dan Enderman yang nantinya bisa dikalahkan. Dalam game ini, pemain bisa memilih tingkat kesulitannya, yakni Fastful, Easy, Normal, dan Hard. Terdapat beberapa mode permainan yang ada di dalam game Minecraft. Kalian bisa memilih salah satu untuk bermain. Tingkat keseruannya tentu akan berbeda-beda. Layaknya survival di dunia nyata, di Minecraft juga harus bisa bertahan hidup dengan mencari sumber daya yang tersedia. Saat bermain, ada tantangan tersendiri yang membuat pemain harus berhati-hati. Karena akan ada monster yang datang secara tiba-tiba dan melakukan serangan. Seberapa banyak monster yang datang tergantung dari tingkat kesulitan yang dipilih. Pemain bisa membuat berbagai peralatan yang menunjang aktivitas untuk bertahan hidup.
Dalam mode permainan ini, pemain bisa leluasa untuk menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki. Berbeda dengan mode survival, di mode ini pemain memiliki nyawa dan juga experience point yang tidak terbatas. Pemain tetap bebas untuk menggunakan inventory yang dimiliki seperti barang atau blok. Kreativitas dari pemain diuji dalam mode ini. Mereka bisa membangun bangunan apapun yang diinginkan. Mode permainan ini mungkin akan membuat sedikit kebingungan bagi pemain pemula. Di mode adventure ini, pemain bisa menghancurkan berbagai blok dengan peralatan yang sesuai. Setiap peralatan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga ada objek tertentu yang tidak bisa dihancurkan. Pemain bisa menempatkan blok-blok tertentu, namun dengan catatan harus sesuai. Contoh peralatan yang harus sesuai adalah kapak digunakan untuk menebang pohon, beliung atau pickaxe digunakan untuk menambang batu, pedang digunakan untuk menyerang mob, scope untuk menggali tanah, dan cangkul untuk berkebun. Mode permainan ini cukup menantang untuk dimainkan. Pemain jelas akan berpikir ulang untuk memainkan mode permainan ini. Pasalnya, mode hardcore termasuk memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Pemain hanya memiliki satu nyawa untuk bisa bertahan hidup, dan saat mati akan ada tombol delete world atau hapus dunia, yang kemungkinan pemain masuk ke mode penonton. Tapi tenang, tidak perlu khawatir dengan dunia yang telah dibuat. Meski menekan tombol delete world, file dunia masih tersimpan dengan aman. Ini merupakan mode penonton yang memungkinkan pemain menonton permainan lain tanpa harus melakukan interaksi. Di dalam mode ini, pemain tidak dapat berinteraksi dengan blok, namun bisa memasuki permainan lain tanpa dapat dilihat oleh pemain lainnya. Serunya dari mode ini, pemain bisa terbang sesuai dengan keinginan dan menggunakan roda gulir untuk menyesuaikan kecepatannya. Seperti yang diketahui, bermain game tentunya memiliki dampak positif dan negatifnya masing-masing. Jadi, sebisa mungkin kita memperoleh dampak positifnya secara optimal sembari meminimalisir dampak negatif yang akan diterima. Sama halnya dengan bermain game Minecraft. Minecraft adalah game yang bersifat adiktif, sehingga tak sedikit pemain yang rela menghabiskan banyak waktu untuk bermainkan game ini. Meski berkesempatan memperoleh dampak positif, namun lebih disarankan untuk memprioritaskan hal-hal yang seharusnya dikerjakan dibanding menghabiskan waktu memainkan game Minecraft. Adapun manfaat dari bermain game Minecraft, contohnya bisa meningkatkan kreativitas dan kemampuan imajinasi. Hal itu karena Minecraft adalah game open world, sehingga kamu diberikan kebebasan untuk membangun atau menciptakan apapun, mulai dari rumah, istana, gedung, apartemen, dan sebagainya. Selain itu, kamu juga bebas mau pergi kemana saja, sehingga secara tidak langsung kemampuan otak kamu akan semakin meningkat karena harus berpikir untuk selalu kreatif dan berimajinasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya bila banyak kesalahan yang terdapat pada video saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.